Kayak kita mulai saja. Ini partisipannya baru 188. Mungkin yang lainnya yang di sekolah. Mudah-mudahan yang di sekolah juga bisa menyaksikan lewat televisi yang ada di kelasnya masing-masing ya. Kalau begitu kita mulai saja untuk kegiatan upacara hari ini. Silahkan MC Teh Yospi, mangga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera merah putih secara virtual, Senin 6 September 2021, Sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, Kabupaten Bandung, segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih secara virtual diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya tanah airku tak tumpah darah, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, tanah air kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Kencana Soreang beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Bakti Kencana Soreang. Yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi SMK Bakti Kencana Soreang. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan hikmat meskipun masih dalam upacara virtual. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, dan staf, dan anak-anakku, siswa-siswi SMK Bakti Kencana Soreang, mengenai belajar. Belajar adalah proses untuk mengetahui dan memahami. Ya. Dengan belajar, seseorang bisa menjadi tahu dan paham apa yang ia pelajari. Belajar tidak dapat menjadikan seseorang paham ya, apabila dilakukan tanpa kesungguhan. Oleh karena itu, seseorang perlu memiliki motivasi agar ia dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kamu sekalian, selaku siswa, juga perlu memiliki motivasi dalam belajar agar dapat dipelajari, mengubah kamu dan dari tidak tahu menjadi banyak tahunya. Ya. Dari yang tidak mengerti menjadi lebih paham lagi. Dulu Ibu juga merasakan ketika seusia kalian masih sekolah di SMA ya, untuk menumbuhkan semangat atau motivasi belajar itu memang cukup sulit. Tapi setelah Ibu mencoba untuk mencintai semua pelajaran di sekolah, Ibu juga mulai menyadari ya bahwa belajar itu memang menyenangkan juga. Ya, mungkin kalian juga bisa untuk memulai mencintai semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ya, dengan demikian kalian akan memiliki semangat yang lebih lagi sehingga motivasi belajarnya juga lebih besar lagi. Ya, kalian perlu ingat bahwa ketika seseorang memiliki motivasi yang besar, maka itu adalah modal awal untuk meraih sebuah keberhasilan. Ya, dalam hal apapun itu, motivasi untuk dimiliki sebagai energi tambahan agar seseorang bisa berhasil ataupun sukses nantinya di kemudian hari. Ya, oke, hanya itu amanat yang bisa Ibu sampaikan untuk di hari ini. Semoga amanat ini membuat kalian sadar betapa pentingnya motivasi belajar agar kamu bisa meraih prestasi di dalam maupun di luar sekolah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami,
serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya suara Bapak. Pengumuman dari Bapak ya, terutama dari sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Insya Allah mulai minggu ini ya, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ya, uji coba, dan itu bukan hanya di sekolah tercinta kita saja, tetapi di sekolah yang ada di Kabupaten Bandung ya, yang mana nanti ke depannya pelaksanaan tatap muka itu melihat dari proses uji coba pada minggu ini, apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan, tetap mematuhi prokes atau tidak, seperti itu ya. Maka dari itu Bapak minta bantuan dan kerjasamanya dari kalian semua ya. Nanti apabila ada kalian yang dijadwalkan untuk melaksanakan tatap muka secara terbatas dan datang ke sekolah itu, silahkan kalian datang ke sekolah, tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah ya. Ulah marakedawang, ulah mahiwal ya, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin sudah di-share ya melalui wali kelasnya, bahwasanya siapa saja yang nanti yang hadir ke sekolah dan yang sementara yang tinggal di rumah, seperti itu ya. Jangan khawatir ya, yang misalkan Pak kenapa saya nggak kebagian datang ke sekolah, nanti kita bergiliran, seperti itu ya. Terus juga terutama untuk kelas 11 perawat 3 dan 12 perawat 3, yaitu Bapak mohon maaf karena aturan dari Dinas Pendidikan bahwasanya yang bisa melaksanakan KBM secara tatap termuka itu maksimal 5 kelas. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 kan ada 6 kelas. Nah, maka dari itu, ya mohon maaf, Bapak atur jadwalnya untuk kelas 11 perawat 3 dan 12 perawat 3, siswa yang hadir ke sekolahnya terbatas dan digabung, seperti itu. Ya. Kemudian juga jadwal tolong diperhatikan. Ya, jadwal sudah Bapak share melalui Bapak Ibu wali kelasnya. Silakan dilihat ya, silakan dilihat, kemudian nanti disesuaikan ya dengan persiapan segala sesuatunya. Dan itu berlaku hanya untuk 1 minggu ini. Ya, diperhatikan berlaku hanya untuk 1 minggu ini. Untuk minggu ke depannya kami masih menunggu aturan tatap mukanya seperti apa. Ya, ada yang bilang minggu pertama di tiap bulan itu kelas 10, minggu kedua belajar dari rumah, minggu ketiga itu kelas 11, dan minggu keempat itu kelas 12 yang melaksanakan tatap muka. Seperti itu ya. Tapi itu juga kita masih menunggu keputusannya seperti apa. Yang pasti pelaksanaan tatap muka secara terbatas di minggu ini sesuai jadwal yang sudah Bapak share melalui wali kelasnya. Ya. Kemudian setengahnya dari kalian yang tidak hadir ke sekolah tetap mengikuti pembelajaran secara daring ya.
Insya Allah kita juga uji coba, jadi guru itu mengajar dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah dan juga teman-teman kalian yang ada di rumah masing-masing secara live, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana yang tidak ada jadwal, tatap muka? Nah, itu kalian melaksanakan BDR, belajar dari rumah. Ambil contoh kelas hari ini, hari Senin, kelas 10 yang melaksanakan tatap muka secara terbatas ataupun secara daring. Nah, kelas 11 dan kelas 12-nya melaksanakan belajar dari rumah. Begitupun seterusnya. Paham ya? Nah, bagi kalian nanti yang dijadwalkan untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka, tolong diperhatikan kesehatannya, ya, prokesnya, atribut sekolahnya juga. Sekarang kalian silakan menggunakan atribut sekolah. Kemudian alat-alat kesehatannya, masker, hand sanitizer kalau bisa bawa sendiri, dan yang terutama karena kita tidak ada istirahat, ya, kalian bawa bekal dari rumah. Ingat ya, bawa bekal dari rumah karena sekolah tidak memfasilitasi kantin. Ya, kenapa tidak memfasilitasi? Karena aturan dari Dinas Pendidikan itu seperti itu ya. Jadi siswa-siswi membawa bekal atau makan dari rumah masing-masing. Paham ya? Oke, tetap semangat ya, tetap semangat. Seminggu ini kalian mengikuti PTMT ya, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kami pun mempersiapkan pelaksanaan PTMT ini, dan mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan minggu ke depan dan seterusnya berjalan lancar dan kita bisa bertemu secara langsung, tidak melalui virtual. Itu saja mungkin dari Bapak, pengumuman dari Bapak. Untuk selanjutnya diserahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Cukupkan